Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Safitri dengan NIM A40121043, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang kurikulum yang digunakan dari awal sampai saat ini. Mengapa terjadi revisi dan apa kelebihan dan kekurangannya. Video kali ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar pendidikan. Kurikulum berasal dari kata kurir yang berarti pelari dan kurir yang berarti tempat berpacu. Dulu kata ini awalnya digunakan dalam dunia olahraga, yang pengertiannya adalah sebagai jarak yang harus ditempuh seorang pelari dimulai dari start dan akhirnya sampai di garis finish bertujuan untuk memperoleh apresiasi. Kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan dan ditandai perolehan suatu ijazah tertentu. Setelah itu, pengertian tersebut diterapkan dalam pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa yang dimulai dari awal sampai akhir program pelajaran untuk mendapatkan apresiasi. Kurikulum yang pertama yaitu Kurikulum 1947. Kurikulum ini namanya Rencana Pelajaran yang dimulai pada awal masa kemerdekaan. Ketika itu penyebutannya lebih populer menggunakan Lehrplan atau Rencana Pelajaran. Kurikulum ini kelebihan dan kekurangannya yaitu kelebihannya lebih menekankan pada pembentukan karakter manusia yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa lain. Sedangkan kelemahannya yaitu yang diutamakan pendidikan watak dan materi pelajaran cuma sedikit. Kemudian garis besar pada pengajaran saat ini menekankan pada cara guru mengajar murid mempelajari. Misalnya, pelajaran bahasa mengajarkan bagaimana cara berbicara, membaca, dan menulis. Ilmu alam mengajarkan bagaimana proses kejadian sehari-hari, bagaimana mempergunakan berbagai perkakas sederhana seperti pompa dan timbangan, dan menyelidiki berbagai peristiwa sehari-hari. Misalnya, mengapa lokomotif diisir air dan kayu, mengapa nelayan melaut pada malam hari, dan bagaimana menyambung kabel listrik. Pada perkembangannya, rencana pelajaran lebih dirinci lagi setiap pelajarannya, yang dikenal dengan istilah pelajaran terurai, yaitu tahun 1952. Kemudian yang kedua yaitu Kurikulum 1952, yaitu Rencana Pelajaran Terurai. Setelah Rencana Pelajaran 1947, pada tahun 1952, kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Pada tahun 1952, ini diberi nama Rencana Pelajaran Terurai. Pembentukan panitia penyidik pengajaran pada masa Mr. Soewandi sebagai Menteri PP dan K. Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan adalah dalam rangka mengubah sistem kolonial ke dalam sistem pendidikan Indonesia. Sebagai konsekuensi dari perubahan sistem itu, maka kurikulum pada semua tingkat pendidikan mengalami perubahan pula, sehingga semula diorientasikan kepada kepentingan kolonial, maka kini diubah selaras dengan kebutuhan bangsa yang merdeka. Kemudian kelebihan dan kekurangan kurikulum 1952 ini yaitu kelebihannya ini sudah mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Namun kelemahannya yaitu masih kurangnya tenaga pengajar, dan yang kedua tidak didukung dengan fasilitas yang memadai. Kemudian yang ketiga, Kurikulum 1964. Usai tahun 1952, menjelang tahun 1964, pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum di Indonesia. Kali ini diberi nama Rencana Pendidikan 1964. Pokok-pokok pikiran Kurikulum 1964 yang menjadi ciri dari kurikulum ini adalah bahwa pemerintah mempunyai keinginan agar rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang SD, sehingga pelajaran dipusatkan pada program Pancawardana yang meliputi
pengembangan daya cipta, rasa, karya, dan moral. Kemudian, kurikulum 1964 tidak bertahan lama. Situasi politik mengalami perubahan pesat dan terjadi yang dikenal dengan namanya G30 SPKI. Pada tanggal 19 Maret 1966, Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah yang memberikan wewenang kepada Maijen Soeharto untuk mengamankan ajaran penglima besar revolusi. Dengan kewenangan yang dimilikinya, Maijen Soeharto kemudian membubarkan PKI sesuai dengan 3 tuntutan rakyat. Manipul Usdek dan Nasakom tidak lagi menjadi ideologi negara. Revolusi menemukan titik akhir perjalanannya. Pada tahun 1966, MPRS menetapkan kebijakan pendidikan yang menghilangkan pengaruh monopol dan melarang ajaran komunis. 4 yaitu kurikulum 1968. Lahirnya Orde Baru memberikan warna tersendiri dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sesuai dengan ketetapannya, TAP MPRS menetapkan agama, pendidikan, dan kebudayaan, maka dirumuskan mengenai tujuan pendidikan sebagai bentuk manusia Pancasila sejati, berdasarkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi UUD 1945. Isi dari kurikulum 1968 ialah mempertinggi mental, moral, budi pekerti, dan memperkuat keyakinan beragama, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan, membina atau mengembangkan fisik yang kuat dan sehat. Kelebihan dan kekurangan pada kurikulum 1968 ini yaitu kelebihannya bersifat politis dan tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Namun kekurangannya yaitu hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja. Nah, kemudian yang kelima, kurikulum 1975. Isi kurikulum Sekolah Dasar 1975 juga disusun dalam bentuk bidang-bidang pelajaran atau bidang-bidang studi sebagai pengganti mata-mata pelajaran sebagaimana hanya pada kurikulum PPSP. Jadi, kurikulum 1975 mengenal bidang studi IPA, IPS, kesenian dan sebagainya, dan buku biologi, fisika, sejarah, dan sebagainya, sebagaimana halnya pada kurikulum 1968 yang lalu. Kelebihan dan kelemahan kurikulum 1975. Kelebihannya yaitu menekankan pada pendidikan yang lebih efektif dan efisien dalam hal daya dan waktu. Yang kedua, menganut sistem yang senantiasa mengarah kepada tercapainya tujuan yang spesifik, dapat diukur dan dirumuskan dalam bentuk tingkah laku siswa. Namun kelemahannya yaitu banyak sekolah yang kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang kedua, yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Dan yang ketiga, penolakan CBSA bermunculan. Yang keenam, kurikulum 1986. Sidang Umum MPR 1983 yang pokoknya tertuang dalam GBHN 1983 menyeratkan keputusan politik yang menghendaki perubahan kurikulum dari kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 karena sudah dianggap tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara umum, dasar perubahan kurikulum 1975 ke kurikulum 1984 diantaranya yaitu yang pertama, terdapat beberapa unsur dalam GBHN 1983 yang belum tertampung ke dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Yang kedua, terdapat ketidaksesuaian antara materi kurikulum berbagai bidang studi dengan kemampuan anak didik kita. Yang ketiga, terdapat kesenjangan antara program kurikulum dan pelaksanaannya di sekolah. Yang keempat, terlalu padat isi kurikulum yang harus diajarkan hampir di setiap jenjang. Yang kelima, pelaksanaan pendidikan sejarah bangsa sebagai bidang pendidikan yang berdiri sendiri mulai dari tingkat anak-anak sampai sekolah menengah tingkat atas, termasuk pendidikan latar sekolah. Dan yang terakhir, pengadaan program studi baru seperti di SMA untuk memenuhi kebutuhan perkembangan lapangan pekerjaan. Nah, kemudian kelebihan dan kelemahan pada kurikulum 1984 ini yaitu kelebihannya mendekatkan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk aktif terlibat fisik,
mental, intelektual, emosional dengan harapan siswa memperoleh pengalaman belajar secara maksimal, baik dalam ranah kognitif, afektif maupun psikomotor. Dan kelemahannya yaitu posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar dan banyak sekolah kurang mampu menafsirkan. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi. Di sana-sini ada tempelan gambar dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Dengan mendasar kepada proses penyusunan kurikulum pada ketentuan-ketentuan yuridis, maka diharapkan kurikulum 1994 telah mampu menjembatani semua kesenjangan yang terdapat dalam dunia pendidikan di sekolah. Namun harapan itu sepertinya tidak terwujud, sebagaimana diperlihatkan oleh sedemikian banyak gencarnya keluhan pengelolaan pendidikan mengenai berbagai kelemahan dan kekurangan kurikulum 1994. Nah, kelemahan dan kelebihannya yaitu kelebihannya penggunaan strategi yang melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, dan sosial. Yang kedua, pengajaran dari hal yang konkret ke hal yang abstrak, dari hal yang mudah ke hal yang sulit, dari hal yang sederhana ke hal yang kompleks. Kelemahannya yaitu diberlakukannya sistem sentralik sehingga memerlukan penyesuaian di daerah. Yang kedua, pada masa itu adanya keterbatasan dana yang menjadi alasan klasikal dalam pelaksanaan kurikulum tersebut. Kemudian yang kedelapan yaitu kurikulum 2004. Kurikulum 1994 yang dilengkapi dengan kurikulum suplemen 1998 masih dirasakan kurang untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Setelah berjalannya kurikulum 1994, kalau dilihat dari hasil Eptanas, memang hasilnya sangat tidak memuaskan. Pergantian kekuasaan kembali terjadi, dan kurikulum pun kembali diubah. Dan mulai tahun 2004, lahirlah kurikulum baru dengan nama kurikulum berbasis kompetensi, yaitu KBK, diterapkan di Indonesia. Lahir sebagai respon dari tuntutan reformasi, di antaranya UU nomor 2 1999 tentang pemerintahan daerah, UU nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintahan dan kewenangan provinsi sebagai otonom. Kurikulum ini mengharapkan agar siswa yang mengikuti pendidikan di sekolah memiliki kompetensi yang diinginkan, karena konsentrasi kompetensi ialah pada perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, nilai, serta sikap yang ditunjukkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Nah, kelebihan dan kekurangan pada kurikulum ini yaitu kelebihannya mengembangkan kompetensi-kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan penekanan penguasaan konten mata pelajaran itu sendiri. Yang kedua, mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi di sekolah. Yang keempat, bentuk pelaporan hasil belajar memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran, memudahkan evaluasi dan perbaikan terhadap kekurangan peserta didik. Yang kelima, penilaian yang menekankan proses memungkinkan siswa untuk mengeksplorasikan kemampuan secara optimal dibandingkan dengan penilaian yang berfokus pada konten. Kemudian, kelemahan yang ada pada kurikulum ini yaitu dalam kurikulum dan hasil belajar indikator sudah disusun, padahal indikator sebaiknya disusun oleh guru, karena guru yang paling mengetahui tentang kondisi peserta didik. Yang kedua, yaitu konsep KBK sering mengalami perubahan termasuk pada urutan SK dan KD, sehingga menyulitkan guru untuk merancang pembelajaran secara berkelanjutan. Yang kemudian, yang kesembilan yaitu kurikulum 2006. Dalam Standar Nasional Pendidikan dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan yaitu KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Penyusunan KTSP dilakukan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan dan berdasar standar kompetensi serta kompetensi dasar yang dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan yaitu BSNP.
Nah, kemudian kelemahan dan kelebihan pada kurikulum KTSP ini yaitu kelebihannya mendorong terwujudnya otonomi sekolah dengan penyelenggaraan pendidikan. Yang kedua, mendorong para guru, kepala sekolah, dan pihak manajemen sekolah semakin meningkatkan kreativitasnya dalam penyelenggaraan program-program pendidikan. Yang ketiga, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu bagi kebutuhan siswa. Yang keempat, KTSP akan mengurangi beban belajar siswa yang sangat padat dan memberatkan kurang lebih 20%. Yang kelima, KTSP memberikan peluang yang luas kepada sekolah-sekolah plus untuk mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian, kelemahan pada kurikulum KTSP ini yaitu kurangnya sumber daya manusia yang mampu menjabarkan KTSP pada kebanyakan satuan pendidikan yang ada. Yang kedua, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan KTSP. Yang ketiga, masih banyak guru yang belum memahami KTSP secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya, maupun prakteknya di lapangan. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurang pendapatan guru. Nah, yang terakhir yang kita gunakan saat ini yaitu kurikulum 2013. Pengertian kurikulum secara umum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Sedangkan kurikulum terbaru saat ini yang digunakan di Indonesia yaitu kurikulum tahun 2013. Di mana kurikulum ini lebih mirip dengan kurikulum berbasis kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ini ditandai dengan pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, keterampilan berpikir, dan keterampilan psikomotorik yang dikemas dalam berbagai mata pelajaran. Walaupun hampir mirip dengan model kurikulum berbasis kompetensi, akan tetapi masih ada juga perbedaan-perbedaannya. Kurikulum dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki. Di dalam kurikulum ini memandang bahwa setiap peserta didik itu memiliki potensinya masing-masing yang perlu digali dan dikembangkan, sehingga kelak potensinya tersebut dapat bermanfaat di dalam kehidupan si peserta didik nantinya dalam bermasyarakat. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa setiap peserta didik berada pada posisi sentral dan aktif dalam belajar, sehingga dapat dikatakan kegiatan pembelajaran itu lebih diutamakan, sehingga potensi-potensi yang ada dalam diri peserta didik itu menjadi lebih tersalurkan dan dapat berkembang. Penyelenggaraan pendidikan seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diharapkan dapat mewujudkan proses berkembangnya kualitas pribadi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa di masa depan. Namun, pada kurikulum ini pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan pada kurikulum ini yaitu Kalem lebih menekankan pada pendidikan karakter. Selain kreatif dan inovatif, pendidikan karakter juga penting yang nantinya terintegrasi menjadi satu. Misalnya, pendidikan budi pekerti luhur dan karakter harus diintegrasikan ke semua program studi. Yang kedua, asumsi dari kurikulum 2013 adalah tidak ada perbedaan antara anak desa dan kota. Seringkali anak desa cenderung tidak diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka. Nah, yang ketiga yaitu merangsang pendidikan siswa dari awal, misalnya melalui jenjang pendidikan anak usia dini. Yang terakhir yaitu kesiapan terletak pada guru. Guru juga harus terus dipacu kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan dan pendidikan calon guru untuk meningkatkan kecakapan profesionalisme secara terus-menerus. Nah, kelemahan pada kurikulum ini yaitu
pemerintah seolah melihat semua guru dan siswa memiliki kapasitas yang sama dalam kurikulum 2013. Guru juga tidak pernah dilibatkan langsung dalam proses pengembangan kurikulum 2013. Yang kedua, tidak ada keseimbangan antara orientasi proses pembelajaran dan hasil dalam kurikulum, sehingga sulit dicapai karena kebijakan ujian nasional masih diberlakukan. Yang terakhir yaitu pengintegrasian mata pelajaran IPA dan IPS dalam mata pelajaran bahasa Indonesia untuk jenjang pendidikan dasar tidak tepat karena rumpun ilmu pelajaran-pelajaran tersebut berbeda. Nah, itulah penjelasan saya tentang kurikulum yang digunakan di Indonesia dari sejak merdeka sampai yang digunakan saat ini. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.